Puji nama Tuhan. Di dalam hidup ini, kalau kita mau selamat dan masuk ke sorga, hal yang perlu kita lakukan adalah kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita lihat firman Tuhan di Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus sudah mengatakan dengan jelas bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Kita bisa memperoleh keselamatan. Kita bisa masuk ke dalam sorga karena kita mau mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan hidup kita. Kita tidak perlu jalan-jalan yang lain. Bahkan kita tidak perlu ada 3 jalan menuju ke sorga. Dengan kita percaya pada Yesus, itu sudah cukup. Jadi, melakukan kehendak Bapa atau kehendak Tuhan, itu memang perlu kita sebagai orang Kristen. Hidup mengasihi sesama manusia, ya, itu juga kita perlu. Tetapi itu bukan sebuah jaminan. Syarat masuk ke dalam surga cukup Anda mempercayai Tuhan Yesus. Cukup Anda menerima kasih karunia dari Tuhan. Sebagaimana kita tahu bahwa kita memang tidak layak. Kita orang berdosa. Tapi kasih Tuhanlah yang mengubahkan kita dari yang orang berdosa menjadi benar. Dibenarkan oleh karena Tuhan. Lewat penebusan dan korbannya di kayu salib, itu sudah cukup buat kita. Saya percaya bahwa kita selamat itu bukan karena perbuatan baik kita, karena kita sering memberi buat fakir miskin, buat anak yatim, menyekolahkan mereka, dan sebagainya. Dan kalau kita melakukan itu, maka saya bilang kita tidak beda dengan agama-agama yang lain. Karena agama-agama lain juga mengajarkan bahwa dengan berbuat baik kita akan selamat dan kita akan menuju ke sorga. Justru kita percaya Yesus hanya dengan mempercayai Dia dan menerima Dia sebagai Juru Selamat, maka kita selamat. Bapak dan Ibu, saya teringat ada satu orang, yaitu orang yang disalibkan sebelah Yesus. Dia dicatat di Lukas pasal 23 ayat 40 sampai 42. Dikatakan begini, "Tetapi yang seorang menegur dia," ya, ini orangnya, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu dengar baik di ayat 42 dikatakan begini, "Lalu ia berkata, 'Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja.'" Ini perkataan cukup sangat simpel, yaitu dia menyadari bahwa dia adalah orang yang salah, yang layak dihukum di ayat 41. Dia sudah menyadari dan dia mau bertobat. Yang 42, dia menerima Yesus. Dia menerima Yesus dan meminta belas kasih dari Tuhan. Suatu hari dia datang sebagai Raja. Boleh dikatakan kalau di zaman sekarang ini ada orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan menjadi orang Kristen. Nah, lalu apa kata Yesus di ayat 43? Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata padamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Haleluya. Hal yang sangat paling indah. Di mana Yesus bilang, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yesus tidak bilang bahwa dia harus begini, harus begitu, maka baru bisa masuk surga. Syarat dia sangat gampang. Dia bilang, "Kamu hari ini sudah bersama dengan aku." Saya percaya ketika kita menjadi seorang Kristen, tentunya ada firman Tuhan, ada hal-hal yang harus kita lakukan juga. Tetapi itu bukan masalah syarat untuk kita bisa masuk surga. Masuk surga itu sangat simpel. Dengan kamu percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jangan kita tambah-tambahkan
kalau kita bisa masuk surga karena kita melakukan kehendak Bapa. Kita bisa masuk surga karena kita mengasihi sesama manusia. Alias Anda adalah orang yang super baik hati pada sesama. Justru saya mau kita melihat bahwa di Kisah para Rasul pasal 16 ayat 30, di mana kisah tentang kepala penjara dengan Paulus dan Silas. Kita boleh melihat di Kisah para Rasul pasal 16 ayat 30 dikatakan begini. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Saya ulangi, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Selamat yang dikatakan di sini, itu maksudnya masuk surga. Jawab mereka di ayat 31. "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dengan baik, dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu." Alkitab sudah dengan jelas mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat. Jadi, tidak perlu ribet, tidak perlu pusing, perlu ini, itu, dan sebagainya, baru kita masuk surga. Tidak perlu. Melakukan firman, melakukan kehendak Bapa. Sekali lagi saya bilang, kita sebagai orang percaya harus mengasihi sesama, mengasihi orang lain dan sebagainya. Itu juga harus. Tetapi itu bukan sebuah jaminan. Percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah yang akan membawa kita pada keselamatan. Jangan kita salah dalam memahami firman Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan hal-hal yang berat kepada kita. Tetapi percayalah, kasih karunia-Nya selalu tersedia buat kita. Supaya kita orang-orang yang berdosa ini diampuni oleh Dia. Dan kita mau membuka hati, menerima Dia, sehingga kita diselamatkan. Biar firman Tuhan ini membawa kita untuk lebih kita mensyukuri keselamatan yang sudah kita peroleh. Dan kita jangan menyia-nyiakan keselamatan itu. Terus pelihara keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Mengucap syukur dan tetap hidup dalam kekudusan. Nama Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amin.